Saya berharap yang namanya strategi itu terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Tapi setelah saya baca sampai diskors 2 kali, terobosannya itu nggak banyak, walaupun ada ya. Misalnya Pak Menteri berkirim surat kepada Gafri dan seterusnya, itu salah satu bentuk terobosan, tapi terobosan kecil lah kan gitu. Yang kita harapkan itu sebetulnya, jika memang kita punya masalah vaksinnya kurang, kan terobosannya itu bagaimana vaksinnya itu, pengadaan vaksinnya dipercepat atau diusahakan produksinya lebih, terutama di Bio Farma. Kami sudah berkunjung ke Bio Farma beberapa waktu yang lalu. Terus juga yang sudah dilaksanakan sekarang, katakanlah itu karena masih punya banyak waktu, karena vaksinnya kurang, apa tidak dievaluasi, apa plus minusnya pelaksanaan sekarang yang sudah 8 juta itu. Sehingga dengan demikian diharapkan nanti begitu vaksinnya datang, ngebutnya lebih bagus, lebih cepat, karena sudah dievaluasi dari kasus-kasus. Banyak kasus Pak. Salah satu saya dapat WA dari daerah beberapa jam yang lalu, misalnya di Kudus, itu sudah didaftar oleh kepala desa, oleh camat, pada datang vaksinnya nggak ada, sehingga mereka pulang. Nah ini kan salah satu kasus yang seharusnya dievaluasi pada saat sekarang memang belum cukup vaksin untuk melakukan vaksinasi, sehingga waktu senggang ini bermanfaat, di mana pada saat nanti vaksinnya ada sesuai dengan yang diharapkan, kita bekerja lebih kencang lagi karena sudah mengeliminir kelemahan-kelemahan yang 8 juta vaksin itu. Jadi sekali lagi ini bolak-balik angka-angka saja yang ya tadi Bu Dewi ya sama Pak Darul bilang ya kirim WA saja kan kalau angka-angka gini, berapa dirapatkan kan begitu. Jadi itu yang pertama Pak, jadi mengenai ketersediaan vaksin itu. Sebetulnya juga saya berharap, misal gini, di Bio Farma itu fasilitasnya cukup bagus, dan kalau menurut penjelasan Pak Dirut waktu kami berkunjung itu, saya pikir Pak Ketua Pak Ansori hadir ya, dia sedang membangun suatu fasilitas baru yang belum selesai. Bagaimana bisa men-speed up penyelesaian bangunan baru itu yang sebetulnya strategi sebetulnya. Bagaimana misalnya, saya sekali lagi bukan ahli vaksin ya, hanya saya berdasarkan logika saja. Bagaimana bekerja lembur misalnya di peracikan vaksin itu, berapa jam sekarang kerja, bisa nggak ditingkatkan jamnya? Nah ini yang saya sebut strategi, bukan hanya bahas angka-angka yang kalau dibolak-balik ya susah dibahas. Makanya teman-teman tadi banyak yang pulang ya pantas saja apa yang dibahas kan gitu. Tentang kasus embargo, yang kedua ya, memang India berhaklah untuk mengutamakan rakyatnya sendiri. Tapi kan ini sudah kesepakatan. Setidaknya seperti kesepakatan, seperti kasus masker dengan Korea dulu kan di awal. Korea udah pesan dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang disepakati, pemerintah kita melarang. Akhirnya terjadi pendekatan antara duta besar dengan menteri luar negeri kita di sini, terjadilah kesepakatan 50% tetap dikirim ke Korea, 50% dari pesanannya itu ditahan di Indonesia untuk diedarkan kepada masyarakat Indonesia. Seharusnya ada jalan seperti itu. Dari 10 juta yang langsung dia embargo, ya kita tetap harusnya melakukan pendekatan atau penekanan, kalau bisa pendekatan diplomatik ya, bahwa hal itu tidak bisa dilakukan serta-merta dengan cara seperti itu. Karena itu menyangkut nyawa manusia Indonesia juga, nyawa manusia. Sehingga tidak bisa kita kalau sudah sepakat berkaitan dengan itu, begitu saja kita dibatalin atau diembargo. Ini baru ada istilah embargo ini saya.
Baru saya pikir nggak kurang tepat juga kata embargo dipakai di vaksin ini. Gitu. Jadi itu yang kedua. Jadi saya rasa pemerintah kita kurang keras di sini berusaha untuk mendapatkan haknya yang seharusnya sudah haknya. Yang ketiga, vaksin gotong royong. Saya juga bolak-balik vaksin gotong royong ini tidak menjawab apa yang kita inginkan. Sangat tidak menjawab. Dibahas di ruangan ini, kita dulu ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui vaksin gotong royong atau mandiri ini. Saya salah satu yang tidak setuju di ruangan ini. Tapi setelah Pak Menteri menjelaskan keraguan-raguan, dasar keraguan saya tidak setuju, saya menjadi paham. Oke lah kalau begitu. Dalam hati saya menjadi setuju. Karena ternyata manajemen dan yang kita tidak setuju itu kan kalau nanti di lapangan, bagaimana recordnya, bagaimana kontrolnya, bagaimana kita bisa memonitor vaksin-vaksin palsu. Itu yang kita tidak inginkan. Namanya swasta atau mandiri, kita nggak tahu bagaimana change-nya kan, roda pendistribusiannya. Tapi sekali lagi waktu itu Pak Menteri menjelaskan ke kita dan saya sebagai pribadi paham kalau begitu bolehlah kan gitu. Tapi setelah diizinkan, dibolehkan, ini mana actionnya mana? Nggak ada kan? Ini ada 117.387 perusahaan yang dia sudah didaftarkan 8.600.000 sekian orang karyawan atau kurang lebih 500 karyawan per PT atau per perusahaan atau per grup. Cukup bagus nih. Ini bisa kurang lebih 5%. Pak Menteri pasti lebih tahu lah kalau persen-persennya itu. Ini kurang lebih 5% dari target pemerintah yang 181 juta orang atau 362 juta vaksin. Jadi 5% cukup membantu. Tapi sekarang mana? Gitu loh, nggak ada masih. Kalau itu juga masih ngekor pada pemerintah, hanya dia ngomong aja, Kadin, ya semua orang bisa. Kan harusnya di Kadin juga udah presentasi juga di sini. Harusnya juga punya tim dong. Ikut ngotot, apalagi Pak Erick Thohir kan juga orang Kadin. Sehingga menurut saya tidak hanya rame-ramenya aja ini, enggak tahu untuk kepentingan apa kan gitu. Saya pikir ini perlu di Pak Menteri, mohon ini diingatkan juga Kadin atau nggak tahu gimana kalau rapat koordinasi ditanya itu oleh Komisi 9. Jangan ngomong doang kan gitu. Kalau masalah vaksin ini dari Sinovac, Moderna, sekarang CanSino, Sputnik, oke lah, karena memang sulit dapat vaksin itu. Sangat sulit. Sehingga ya seperti kayak Malaysia yang nggak punya persoalan duit, itu pun belum bisa melakukan vaksinasi sebaik kita. Jadi memang sulit kita tahu. Tapi sesulit-sulitnya pun harus ada usaha kan, gitu loh. Di koran apa saya baca, saya suruh TA, saya coba, ada nggak vaksin yang dijanjikan Kadin itu apa usaha mereka? Nggak diketemukan. Di medsos-medsos yang resmi kayak detik.com, Kumparan dan segala macam nggak ada. Jadi saya menjadi membenarkan ide awal yang buat apa swasta kalau mandiri ini kalau hanya janji-janji melulu. Saya pikir itu dan juga mungkin ya ini dari BP POM juga samalah. Ya sangat normatif sekali ya. Hanya saya mau nitip satu, dengan kondisi seperti ini, tolong BP POM jangan lengah. Misalnya CanSino di sini disebutin 1 kali suntik, tapi efikasinya 65%, bagus sekali itu. Tapi benar nggak 65? Kan itu. Jadi jangan karena kita panik kurang vaksin, tugas BP POM menjadi agak lalai, menjadi agak santai, tidak terlalu ketat, akhirnya yang korban juga masyarakat kita. Saya pikir itu saja, sekali lagi Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.